Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok terakhir yaitu kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang pengembangan media pembelajaran tematik kelas rendah dan di kelas tinggi. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan, yang pertama ada Ika Beresantika NPM 365, kemudian ada Lutfi Anissa Soliha NPM 383, ada saya sendiri Arif Ramadhani NPM 387 dan Nugrahini Nurlaila NPM 403. Nah, yang pertama kita membahas tentang pengertian apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran hakikatnya merupakan ialah komponen sistem pembelajaran, di mana kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau sebuah pengantar pesan dari pengirim kepada si penerima pesan. Jadi, media ini digunakan untuk menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan dalam pengajaran. Selanjutnya, pengertian pengembangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata pengembangan secara etimologi yaitu berarti proses ataupun cara perbuatan mengembangkan. Sedangkan menurut Dr. Profesor Haji Muhammad Arifin MPD, pengembangan berarti proses ataupun perubahan yang lebih baik. Selanjutnya, pengembangan secara terminologi ialah sebuah pengembangan yang menunjukkan pada suatu kegiatan menghasilkan suatu alat atau cara yang baru, di mana selama kegiatan tersebut penilaian ataupun penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut terus dilakukan. Pemilihan media dan sumber pembelajaran tematik. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media meskipun caranya dapat berbeda, yaitu 1. Harus ada kejelasan tentang maksud dan tujuan memilih media tersebut. 2. Kedekatan dengan media. Media yang akan dipilih harus dikenal sifat dan ciri-cirinya. Yang ketiga, adanya sejumlah media yang dapat diperbandingkan karena pemilihan media pada dasarnya adalah proses pengembangan keputusan dari adanya alternatif pemecahan yang dituntut oleh tujuan. Kelebihan pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, pada pembelajaran tematik integratif, premis utama PTP bahwa peserta didik memerlukan peluang tambahan untuk menggunakan talentanya. Yang kedua, pembelajaran tematik integratif menyediakan waktu bersama yang lain untuk secara cepat mengkonseptualisasi dan mensintesis. Yang ketiga, pembelajaran tematik integratif relevan untuk mengakomodasi kualitatif lingkungan belajar. Yang kelima, pembelajaran tematik integratif menginspirasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar. Yang kelima, pembelajaran tematik integratif memiliki perbedaan kualitatif dengan model pembelajaran lain karena sifatnya memandu peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi atau keterampilan berpikir dengan mengoptimalkan kecerdasan ganda. Sebuah proses inovasi bagi pengembangan dimensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Berikutnya, manfaat pendekatan tematik terpadu. Di sini ada 1, yang pertama, suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan. Kemudian kedua, menggunakan kelompok kerjasama dan berkolaborasi yang digunakan untuk memecahkan masalah. Ketiga, mengoptimasi lingkungan belajar sebagai kunci kelas yang ramah. Keempat, peserta didik secara cepat dan tepat waktu mampu memproses informasi. Yang kelima, proses pembelajaran di kelas mendorong peserta didik berada dalam format ramah. Yang keenam, materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru dapat diaplikasikan langsung oleh peserta didik dalam sehari-hari.
Selanjutnya, peserta didik yang relatif mengalami keterlambatan untuk menuntaskan program belajar dapat dibantu oleh guru dengan cara memberikan bimbingan khusus dan menerapkan prinsip belajar tuntas. Selanjutnya, program pembelajaran yang bersifat ramah otak memungkinkan guru untuk mewujudkan ketuntasan belajar dengan menerapkan variasi cara penilaian. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan. Dalam buku C. Van Porsen dijelaskan ada beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan, diantaranya yang pertama kurikulum. Kurikulum dalam lembaga pendidikan biasanya didasarkan atas prinsip-prinsip yang demikian tegas. Aktivitas dan kandungannya harus dipolakan sedemikian rupa sehingga memberi kemungkinan bagi para pelajar mencapai hasil yang diharapkan. Yang kedua, pendidik. Proses dosen menjadi pembawa obor peradaban. Ia mesti menjadi pencerah masyarakat. Bila terjadi kebuntuan di masyarakat tentang suatu masalah, tanpa disuruh masyarakat akan mencari petunjuk dari ilmuwan terkait. Yang ketiga, alat pendidikan. Dalam teori pendidikan, alat pendidikan merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Inilah batasan alat pendidikan yang dikemukakan banyak ahli pendidikan. Selanjutnya, pengembangan media pembelajaran tematik di SD. Pengembangan media pembelajaran tematik berbasis mind mapping SD Kabupaten Ngada Flores. Mind mapping atau peta pikiran adalah suatu teknik pembuatan catatan-catatan yang dapat digunakan pada situasi, kondisi tertentu seperti dalam pembuatan perencanaan, penyelesaian masalah, membuat ringkasan, membuat struktur pengumpulan ide-ide untuk membuat catatan, kuliah, rapat, debat, dan wawancara. Dari penelitian yang dilakukan memberikan beberapa hasil, diantaranya yang pertama, media pembelajaran tematik berbasis mind mapping di SD Kabupaten Ngada selama ini belum terselesaikan dengan baik, dikarenakan minimnya pengetahuan guru terhadap media mind mapping, sehingga dalam penelitian ini yang menghasilkan produk berupa media pembelajaran tematik berbasis mind mapping sangat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran tematik. Yang kedua, hasil uji pakai tentang media yang telah diselesaikan menunjukkan bahwa media tersebut berkategori baik, dengan tanggapan bahwa media tersebut tergolong baik rata-rata skor sebesar 58. Ini menunjukkan bahwa media pembelajaran tematik yang telah dibuat dan diaplikasikan dapat digunakan dalam pembelajaran tematik di SD. Pengembangan media board game untuk pembelajaran tematik di sekolah dasar. Subjek dalam penelitian yaitu guru dan siswa kelas 3 SD Negeri 6 Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Keberhasilan media board game untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah juga dipengaruhi oleh materi pembelajaran yang disajikan. Pembelajaran yang menggunakan masalah dalam kehidupan sehari-hari tentunya menjadi modal untuk memecahkan berbagai masalah yang ada dalam kehidupan nyata. Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, maka siswa secara tidak langsung akan menggunakan kecerdasannya untuk memecahkan masalah. Hasil validasi pakar media, materi, dan pakar pembelajaran yang terbukti valid. Keefektifan media ditunjukkan dari hasil belajar siswa berdasarkan paired sampel test dengan SIG sama dengan 0,00 atau kurang dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil data pre-test dan post-test. Kepraktisan media ditunjukkan dari hasil angket respon siswa setelah menggunakan media board game dalam pembelajaran dengan presentase 94,94%. Pengembangan media komik berbasis pendidikan karakter pada pembelajaran tematik integratif kelas 4 SD.
Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang pengembangan media komik dapat disimpulkan berikut ini. Didapat dikembangkan media komik berbasis karakter untuk pembelajaran tematik integratif dengan tema makananku sehat dan bergizi yang layak untuk siswa kelas 4 SD. Berdasarkan hasil validasi dari ahli media, ahli materi dan guru SD, seluruh aspek komik yang meliputi aspek anatomi komik, aspek desain dan warna, aspek tampilan menyeluruh, aspek kelayakan materi, aspek keakuratan materi, aspek kemutahiran materi, aspek kebahasaan, serta aspek karakter memperoleh penilaian sangat baik. Hal tersebut membuktikan bahwa produk pengembangan berupa media komik berbasis karakter valid dan layak untuk digunakan dalam pembelajaran kelas 4 SD. Media komik berbasis karakter yang dikembangkan terbukti efektif meningkatkan karakter, disiplin, dan tanggung jawab siswa kelas 4 SD Negeri Pangan Gudang, Purworejo. Keefektifan media komik terlihat dari data yang diperoleh melalui lembar angket dan lembar observasi karakter siswa. Hasil analisis angket karakter disiplin siswa didapatkan gain score atau G sama dengan 0,62. Sedangkan hasil angket karakter tanggung jawab siswa didapatkan gain score sebesar 0,66. Hal ini berarti terjadi peningkatan karakter dengan kategori sedang. Selain menggunakan angket, peningkatan karakter, disiplin, dan tanggung jawab siswa juga diamati melalui teknik observasi yang menunjukkan persentase karakter, disiplin, dan tanggung jawab mengalami peningkatan dari observasi pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.